Salam dan sejahtera kepada Anda semua, mahasiswa Universitas Tekkom yang saya kasih dalam Tuhan. Saya terus berharap Anda dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera, tetap semangat menempuh perkuliahan di kampus Universitas Tekkom, walaupun ini adalah kuliah secara virtual, online, tapi kiranya tetap memberikan semangat kepada Anda semua. Baik, kita berjumpa kembali di dalam pertemuan yang ketujuh, ini dengan topik berkidung memuji Tuhan. Ya, kita bersyukur kita bertemu di dalam pembinaan mahasiswa berkarakter Kristus. Ya, semoga pemberian kuliah agama ini betul-betul memberikan manfaat bagi Anda semua. Baik, sebelum saya memberikan perkuliahan ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan doa. Terima kasih Tuhan, kami tetap bersyukur atas waktu yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami berhimpun bersama walaupun secara virtual, tetapi kami boleh saling bersekutu, saling membicarakan firman Tuhan, sehingga terang-Mu terus menyoroti kami, firman-Mu bisa memberikan bekal kebenaran, suplai hayat kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberian kuliah agama ini dari awal sampai akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya sudah menyediakan PowerPoint ini ya. Pertemuan yang ketujuh ini topiknya adalah berkidung. Atau dengan juga berkidungnya ini memuji Tuhan atau menyanyi. Apakah Anda suka menyanyi bagi Tuhan? Ya. Menyanyi ini adalah satu seni ya. Kita bersyukur Tuhan berikan kita juga satu bakat untuk bisa bernyanyi, memuji Tuhan. Ini adalah satu kesempatan supaya hati kita bisa dilembutkan di hadapan Tuhan. Kalau seorang anak alam, dia jarang menyanyi atau bahkan tidak suka menyanyi, maka bisa dipastikan hatinya itu akan keras. Maka tujuan berkidung atau menyanyi memuji Tuhan itu supaya hati kita ini makin dilembutkan. Jadi inilah topik yang saya berikan, meneruskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penghidupan setelah kita diselamatkan oleh Tuhan. Yang kemarin saya sudah memberikan penjelasan mengenai berseru kepada nama Tuhan, ya juga tentang mendoa, bacakan firman Tuhan. Sekarang saya akan memberikan penjelasan mengenai berkidung memuji Tuhan. Memuji Tuhan, ya ini ayatnya diambil dari Mazmur pasal 104 ayat 33. I will sing to the Lord as long as I live. Bahasa Indonesianya adalah aku hendak, ya di sini ada, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selagi kita ada, selama masih ada nafas di dalam hidup kita, marilah kita meluangkan waktu untuk berkidung, memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan. Kitab Mazmur ini adalah kitab yang spesial ya, karena sebenarnya semua tulisan di dalamnya itu lebih banyak dibacanya itu dengan satu irama tertentu. Ya, sehingga menjadi satu puji-pujian atau nyanyian rohani. Sehingga waktu menyanyikan itu, hati kita akan semakin dilembutkan dan diresap jenuh oleh diri Tuhan. Baik, ini ada gambar not ya.
Memuji Tuhan ya adalah pekerjaan anak-anak Allah yang tertinggi. Ini luar biasa, rekan-rekan. Memuji Tuhan adalah pekerjaan anak-anak Allah yang tertinggi. Mungkin ada sebagian orang mengatakan pekerjaan anak-anak Allah yang tertinggi itu memberitakan Injil. Ini tidak salah. Tapi khususnya di dalam kitab Mazmur, ada kuasa di dalam pujian. Jadi saat memberitakan Injil, terakhir adalah membawa orang-orang yang kita beritakan itu kepada Tuhan dengan satu doa, pujian, ucapan syukur. Makanya bisa dikatakan memuji Tuhan adalah pekerjaan anak-anak Allah yang tertinggi. Memuji Tuhan adalah memegahkan kemenangan rohani. Memegahkan di sini bukan menyombongkan ya, tetapi memegahkan di sini adalah menyiarkan, memproklamirkan kemenangan rohani, menyatakan bahwa Allah kita telah menang di dalam Tuhan Yesus, sudah menang. Iblis musuh Allah telah dikalahkan, telah dipermalukan. Maka memuji Tuhan adalah memegahkan kemenangan rohani. Jadi perlu Anda ketahui, memuji Tuhan ini bukan perkara yang kecil. Ini membuat si musuh takut gentar. Ya, ini di dalam Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan menyelamatkan aku di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Aku cemas dan menangis dan Ia mendengar suaraku. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu adil. Kita melihat di dalam Mazmur pasal 55 ini, ya ini adalah tulisan oleh Raja Daud. Ini Raja Daud ya. Dikatakan di Mazmur pasal 55, Raja Daud ini kalau berdoa 3 kali. Petang, pagi, tengah hari. Sama seperti Anda dan saya juga berdoa sehari itu minimal 3 kali. Itu waktu apa? Waktu doa makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu minimal itu. Sebelum makan, berdoa. Ya. Jangan lupa berdoa, kan? Ya. Makan, langsung makan. Enak. Tapi di sini Daud memiliki kebiasaan, yaitu berseru kepada Allah di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Memiliki satu waktu yang khusus. Tapi saat dia menulis Mazmur pasal 119 ayat 164, dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Ya, karena hukum-hukum-Mu adil. Jadi kalau berdoa 3 kali, tapi memuji Tuhan 7 kali. 7 kali dalam sehari. Wow. Kalau Anda bisa 7 kali dalam sehari, sudah luar biasa ya. Kalau bisa lebih lagi, lebih dari 7, luar biasa. Ya, lebih baik lagi. Melebihi Raja Daud. Baik, mengakui bahwa puji-pujian adalah perkara yang amat penting. Di sini Raja Daud memberikan satu statement ya bahwa puji-pujian adalah perkara yang amat penting. Kalau berdoa, ia lakukan 3 kali, tetapi kalau memuji Tuhan, dia lakukan 7 kali sehari. Jadi saudara-saudari, rekan-rekan, memuji Tuhan adalah memegahkan kemenangan rohani. Jadi tadi memuji Tuhan adalah pekerjaan anak-anak Allah yang tertinggi, seperti Raja Daud. Yang kedua, memuji Tuhan adalah memegahkan kemenangan rohani. Ini adalah gambar yang sebelah kanan ini, orang-orang yang memuji Tuhan ya, berkidung, menyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan. Dan sebelah kiri adalah si musuh iblis itu lari ya. Larinya kenapa? Ketika kita memuji. Jadi begitu melihat orang-orang yang menyanyi, memuji Tuhan, maka iblis ini lari ya, karena pujian itu seperti tenaga, kuasa
yang membuang, yang menyingkirkan si musuh ini. Membuat dia lari tunggang langgang. Di dalam situasi apapun, entah itu sukacita maupun duka cita, kita perlu membuka mulut kita untuk memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh penuh kasih. Engkau panjang sabar. Engkau adalah Allah yang setia. Kita perlu memuji Tuhan. Kita mengeklaim apa adanya Tuhan. Siapakah Tuhan? Bagaimana personanya mengasihi kita. Kita katakan dengan satu pujian kepada Tuhan. Jadi pujian ini juga bisa dalam bentuk nyanyian. Maka saya akan memberikan satu penjelasan. Ya, Anda tahu sekarang banyak nyanyian-nyanyian rohani yang beredar ya di dalam YouTube, di toko-toko rohani ya, toko-toko buku Kristen ya. Itu juga ada CD ya, atau sekarang sudah gampang ya, bisa didapat di dalam YouTube. Banyak ya, kalau jumlah mungkin jutaan ya, nyanyian bagi anak-anak Allah untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang saya akan memberikan nyanyian yang baik harus memiliki ciri-ciri, rekan-rekan, tidak sembarangan. Kemarin saya sudah mengatakan, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Karena itu, kalau boleh dilanjutkan, memuji Tuhan juga tidak boleh sembarangan. Allah kita ini kudus. Tidak boleh kita persembahkan dengan sesuatu yang tidak kudus. Jadi saya akan memberikan satu syarat nyanyian yang baik itu bagaimana? Pertama, nyanyian yang baik harus memiliki dasar kebenaran. Dan dasar kebenaran ini satu-satunya adalah Alkitab, adalah firman Tuhan. Jadi kalau nyanyian ini tidak memiliki dasar firman Tuhan, ya, maka ini tidak memiliki syarat yang baik. Maka nyanyian ini tidak ubahnya nyanyian dunia, ya, duniawi. Ya. Nyanyian dunia juga banyak, iramanya macam-macam. Tapi yang perlu kita perhatikan yang pertama, semua kata-katanya itu harus memiliki dasar kebenaran. Dan kebenaran ini adalah Alkitab. Jadi yang paling baik ada penggubah lagu itu langsung memakai kata-kata di dalam Alkitab dijadikan satu lagu. Itu juga baik. Saya mendorong Anda yang punya bakat menyanyi, Anda silakan mengubah satu kidung berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Saya juga ada ya ayat-ayat Alkitab yang dinyanyikan. Ya, saya ada 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9, ya, ada Filipi pasal 1 ayat 19, ya, ada beberapa di kitab 1 Petrus juga yang kata-katanya itu sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencari orang yang dapat ditelannya. Itu saya jadikan lagu. Bisa ya, Anda kalau memiliki hobi menyanyi, lakukanlah semua ayat-ayat di dalam Alkitab dan siarkanlah itu kepada teman-teman Anda. Ya, daripada menyanyikan lagu-lagu duniawi, sekarang banyak lagu-lagu duniawi untuk anak-anak muda. Saya pernah sekilas melihat apa sih isinya? Aduh, isinya tak lain adalah percintaan lah, ya ada juga persahabatan. Tapi eh, ini perlu kalau mau membuat satu lagu adalah lagu yang kekal. Dan kekekalan ini tak lain adalah di dalam dari firman Tuhan. Tanpa kebenaran yang tepat akan menggiring orang-orang Kristen menyimpang ke dalam kekeliruan. Di dalam Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus juga ada satu doa. Dia berdoa kepada Bapa. Injil Yohanes pasal, saya bacakan ya, Injil Yohanes pasal 17,
Ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi untuk supaya murid-murid Tuhan itu supaya terlindungi, tidak sampai menyimpang di dalam kesesatan, maka Tuhan berdoa supaya mereka itu dikuduskan di dalam kebenaran, dan kebenaran karena firman. Jadi bukan karena perasaan manusia. Selanjutnya nyanyian yang baik, ini secara konstruksi nyanyian itu sendiri, itu harus memiliki bentuk dan konstruksi nyanyian. Ya, di dalam bentuk puisi. Nah, kalau ada puisi itu ada sajak ya, dan ada itu apa? Boleh katakan intonasinya belakangnya ya. A I A I, U A A A ya. Nanti akan saya berikan contoh dalam hal ini ya. Menyanyi bukanlah berkhotbah. Ada orang menyanyi itu semacam berkhotbah. Tapi nyanyian itu pendek, tapi berbobot. Kalau berkhotbah itu panjang, waktunya panjang. Ya. Nyanyian yang dimuat di dalam kitab Mazmur, susunan pengutarannya adalah sangat lembut. Sudah saya katakan tadi ya. Mencurahkan maksud Allah ke dalam kalimat-kalimat pemazmur. Selanjutnya, syarat nyanyian yang baik ini adalah harus memiliki kontak rohani. Jadi seseorang ini memiliki persekutuan dengan Tuhan, sehingga dapat menjamah realitas rohani. Ada pertobatan, ada sukacita. Ini dituang di dalam kata-kata, bahkan pemilihan kata-kata itu hasil dari dia berdoa pada Tuhan. Jadi tidak spontan langsung, tapi ada persekutuan sehingga menjamah realitas rohani. Baik, ini contoh menjamah realitas rohani. Ini adalah Mazmur pasal 51. Anda tahu, Mazmur pasal 51 kalau Anda baca keseluruhan, ini adalah doa pertobatan Daud. Karena Daud melakukan kesalahan, dan kesalahannya ini ditulis di dalam Alkitab. Bahkan di dalam Matius pasal 1 juga ditulis. Tapi bukan kisah yang lengkap, cuman kisahnya ini disimpulkan, itu diingat terus. Makanya Raja Daud juga mencantumkan Mazmur pasal 51 doa pertobatan, yaitu Anda tahu suatu hari Daud sore-sore ya, dia baru bangun tidur, lalu di istananya itu, istana raja zaman dulu itu lebih tinggi dari rata-rata rumah penduduk. Di Raja Daud dia dari atas melihat ada perempuan sedang mandi. Wah, ini menggoda dia. Dan dia nyuruh panggil, udah panggil, perempuan ini ditiduri. Tunggu, ini hal yang memalukan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud dengan keras. Itu kan dikasih kisah, Nabi Nathan cerita, ada seorang kaya, memiliki banyak domba. Terus dia memiliki tetangga sebelah, hanya memiliki satu domba satu-satunya aja. Lalu waktu diadakan pesta, orang kaya ini mengambil domba tetangganya yang satu itu untuk dibuat makanan di dalam pestanya. Bagaimana menurut Tuanku Raja? Langsung Raja Daud marah. Itu tuan yang kaya itu harus dihukum itu. Dia kan punya banyak domba, kan bisa disembelih kan tidak masalah. Ini tetangganya kan cuma memiliki satu-satunya domba kok diambil. Itu harus dihukum itu. Binatang mengatakan, betul, itulah Tuanku. Sebagai orang yang kaya itu, Tuanku lebih banyak memiliki harta dan istri, kan Daud juga istrinya beberapa, masih mengambil istri dari istri satu-satunya dari seorang yang namanya Ure, perempuan namanya Batseba. Wow, langsung Daud. Dan ternyata waktu Daud menidur ini perempuan ini mengandung. Hamil. Wah, ini langsung Daud bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dia berpuasa berhari-hari. Dan di dalam puasanya itu dia tulis Mazmur pasal 51. Dan Anda kalau membaca Mazmur 51 ini Daud, dia bertobat
bukan sekedar perbuatannya yang telah melakukan dosa seperti itu, tapi pertobatan ini juga bahkan dia menyentuh masalah kelahirannya dia di dalam kandungan, ya kan? Eh, eh, saya bacakan Mazmur pasal 51 ayat 7 nih. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Jadi Daud ini menyentuh pertobatan ini, bahkan bukan sekedar perbuatannya saat itu, bahkan jauh saat dia dikandung oleh ibunya. Itu sudah dikandung di dalam dosa. Maka di sini kita melihat dosa ini bukan sekedar perbuatannya saja, tapi oknum. Siapa? Yaitu si jahat, iblis. Ya kan, sampai pada akhirnya kalau ada membaca satu pasal ini, Daud mohon ampun, mohon Tuhan membersihkan. Jadi di sini Daud menjamah realitas rohani, betapa dirinya itu bobrok, dan akhirnya dia mengalami apa. Makanya di dalam pertobatan, ya, ini mengantar sampai kepada pengampunan. Jadi pertobatan Daud ditambah dengan pengampunan Allah, ya, lalu mendapatkan rahmat Allah, sehingga juga dengan Batseba itu Daud memperanakan Salomo. Dan Salomo inilah yang membangun bait. Jadi oke, janin yang dikandung saat Daud melakukan itu akhirnya mati. Dan waktu mati, Daud berurap. Dia sudah tidak sedih lagi. Dia tahu waktu pegawainya mengatakan, Pak, Bu, yang di hasil perbuatannya itu mati. Wah, segera Daud, udah, dia tidak sedih lagi. Lalu, apa, kemudian Daud dengan Batseba itu, dan Daud menikahi Batseba itu, dan memiliki anak yang namanya Salomo. Jadi Salomo ini adalah Daud yang membangun bait Allah. Jadi inilah seseorang yang menjamah realitas rohani. Saya agak panjang menjelaskan ini supaya Anda melihat syarat dari satu nyanyian itu adalah yang penting, ada kebenaran, ada konstruksi nyanyian yang baik, dan ada realitas roh. Sekarang kita melihat kepada siapa kita menyanyi objeknya. Pertama kepada Allah. Ini biasa praise and worship yang dilakukan ya terhadap Allah, ya mengapresiasi Allah yang setia, Allah yang perkasa, ya Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang menebus, Allah yang memberikan hayat, Allah yang memberikan hidup kekal, ya Allah yang membangun umatnya menjadi ekspresinya. Ini terhadap Allah. Semua kidung pujian, ucapan syukur dan doa dinyanyikan bagi Allah. Jadi di dalam kalimatnya itu ada kata mu, engkau, itu kepada, dan mu atau engkaunya ini huruf besar. Ya. Yang kedua, objek yang kepada siapa kita menyanyi ini terhadap diri sendiri, kata aku. Ya. Ketika seseorang memiliki persekutuan dengan Allah, dia secara spontan belajar bagaimana bersekutu dengan hatinya sendiri. Kebanyakan kalau kita lihat, kalau objeknya ditujukan pada diri sendiri, tentunya bukan suatu kemegahan, kesombongan, ya, tapi pasti kebanyakan ditujukan kepada kelemahan, dosa, ya, bagaimana ikatan dari si jahat ini dituangkan dalam bentuk kidung nyanyian. Tetapi kalau dilakukan berbait-bait ya, sampai puncaknya semuanya itu dilepas, mengalami kelepasan, mengalami kekuatan. Ya, ini adalah terhadap diri sendiri. Lalu bisa juga nyanyian ini kita tujukan kepada satu dengan yang lain. Ini engkau, tapi engkau E-nya huruf kecil. Itu ditujukan kepada sesama kita. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 19 katakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur
kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, ini dalam Efesus pasal 5 ayat 19. Ya, supaya kita seorang pada yang lain berkata-katalah dalam Mazmur. Jadi perkataannya ini terungkap di dalam satu intonasi nyanyian ya. Mazmur ini agak panjang, kidung pujian lebih pendek sedikit, dan nyanyian rohani biasanya yang paling pendek. Ada yang bernyanyi satu bait, ya 4 kalimat biasanya ya, atau ditambah lagi 2 atau 3 bait juga baik. Semua bergantung di dalam persekutuan orang tersebut menjamah Tuhan di dalam firman, di dalam doa. Baik, cara terbaik untuk melatih roh kalian adalah melalui doa dan menyanyi. Pertemuan yang lalu saya sudah berikan cara baca Alkitab melalui doa baca. Sekarang doa nyanyi, sambil berdoa, sambil bernyanyi ya. Baik dengan intonasi yang rendah, tengah maupun tinggi, ini semua kita tujukan berdoa kepada Tuhan. Tetaplah berdoa dan tetaplah menyanyi. Semakin berdoa dan menyanyi, semakin Anda akan dipenuhi oleh Kristus. Puji Tuhan. Sekarang saya akan memberikan contoh satu lagu, ya, dan saya akan menyanyikan kepada Anda dengan memakai gitar. Tapi sebelumnya, izinkan saya apresiasi sedikit ya, di dalam satu kidung ini, dengan judul Sejak Kristus di Hatiku. Ya, sejak Kristus di hatiku. Betapa perubahan, ini ada lima bait. Bait pertama ini, betapa perubahan dalam hidupku sejak Kristus di hatiku. Sinar mulia menerangi jiwaku sejak Kristus di hatiku. Perhatikan, pertama kidung ini memiliki dasar kebenaran. Ya, di dalam Alkitab dikatakan sejak kita mendapatkan Kristus, kita hidup oleh Kristus. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ya, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, aku telah mati, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi sejak Kristus di hatiku, di dalam aku ini. Ini adalah ditujukan kepada siapa hidup ini? Ya, ini bisa ditujukan kepada diri sendiri. Ya, ini juga bisa ditujukan kepada orang lain sebagai pemberitahuan atau pemberitaan Injil. Boleh, ya. Bait 2, dia bersaksi, ikatan dosa telah lepas dariku sejak Kristus di hatiku. Hawa nafsuku pun terkekang dan takluk sejak Kristus di hati. Jadi penghalang di dalam penggubah kidung ini ada dosa dan hawa nafsu. Tapi sejak dia percaya dan mendapatkan Kristus dalam hatinya, semuanya bisa lepas. Lalu halangan di bait ketiga adalah semua mewah dunia dan rasa khawatir. Ya, kalau yang bait 2 ini kelihatannya lebih ekstrim ya. Tapi yang bait 3 dan bait 4 ini ada satu halangan yang samar-samar, yang tidak terasa bisa mengauskan, menghabiskan rasa kasih kepada Tuhan. Itu apa? Mewah dunia. Banyak anak-anak Allah itu terpendam di dalam kemewahan, mencari keenakan di dalam menyayangi jiwa, ya, hayat jiwa, kesenangan, sehingga lupa Tuhan. Tapi penggubah ini mengatakan semua mewah dunia luntur dan hambar sejak Kristus di hatiku. Rasa khawatir pun tak lagi terlintas sejak Kristus di hatiku. Yang bait dulu berkelana, kini telah balik. Perhentian yang manis memuaskan hatiku. Dan puncaknya, jadi ini seperti naik anak tangga. Makin naik, makin memuncak. Puncaknya, yang lalu telah tamat, tak lagi terulang. Jadi sudah selesai. Sudah menjadi sejarah. Harapan bahagia, sekarang dia memandang ke depan. Harapan bahagia menarikku maju. Dan ini ada ref atau
chorus ya, chornya. Sejak Kristus di hatiku, riang-ria bergolak melanda jiwaku, sejak Kristus di hatiku. Baik, pengarang kidung ini adalah Rufus Henry McDaniel. Ya, ini lahir di Ohio, Amerika. Pendidikannya adalah di Parker Academy. Dia mulai memberitakan Injil pada umur 19 tahun. Dan setelah mendapatkan izin menginjil, dia ditunjuk menjadi pelayan di Christian Church pada tahun 1873. Dia menulis kidung ini saat anaknya itu meninggal dunia. Nggak tahu kalau seorang kehilangan anaknya ini sangat berduka. Mungkin kidungnya pasti kidung yang merana itu ya, yang ya mungkin nadanya itu yang rendah-rendah gitu ya. Tapi nanti saya akan menyanyikan ya kidung yang dibuat. Kidung ini ia buat untuk mengingatkan dirinya dan juga orang lain betapa hidupnya telah berubah sejak dia percaya Tuhan. Baik, sebelum saya mengakhiri ini, saya menyanyi untuk Anda ya. Silakan Anda mengikuti kalau sudah bisa lagu ini. Saya akan memakai gitar ya. Maafkan suara saya mungkin agak kurang. Betapa perubahan dalam hidupku sejak Kristus di hatiku. Sinar mulia menerangi jiwaku sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Riang-riang bergolak melanda jiwaku. Sejak Kristus di hatiku. Ikatan dosa telah lepas dariku. Sejak Kristus di hatiku. Hawa nafsuku pun terkekang dan takluk. Sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Riang-riang bergolak melanda jiwaku. Sejak Kristus di hatiku. Semua mewah dunia luntur dan hamba. Sejak Kristus di hatiku. Rasaku khawatir pun tak lagi terlintas. Sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Riang-riang bergolak melanda jiwaku. Sejak Kristus di hatiku. Dulu berkelana, kini telah balik. Sejak Kristus di hatiku. Perhentian manis puaskan hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Riang-riang bergolak melanda jiwaku. Sejak Kristus di hatiku. Yang lalu telah tamat, tak lagi terulang. Sejak Kristus di hatiku. Harapan bahagia menarikku maju. Sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Riang-riang bergolak melanda jiwaku. Sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Lagu yang sangat
manis, sangat baik. Makanya ini bisa menjadi nyanyian Anda, yang bisa nyanyikan di rumah, kapanpun, di mana Anda berada. Baik, saya akhiri perkuliahan ini. Semoga topik mengenai berkidung memuji Tuhan ini bisa menggugah selera hati Anda untuk semakin mengasihi Tuhan, menyiarkan firman Tuhan melalui puji-pujian. Kadang seseorang itu mendengarkan khotbah itu merasa boring ya atau bosan. Tapi kalau mendengarkan satu kidung, satu alunan suara ya, bagi Anda jangan takut suaranya serak atau apa ya, nyanyikan saja. Maka asal tadi ada kebenaran, maka Roh Kuduslah yang akan bekerja mendapatkan orang. Ya, dan nyanyian Anda akan menjadi berkat bagi orang yang mendengar. Tuhan, sekian, terima kasih. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk pertemuan saat ini yang membahas mengenai berkidung memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan hak kepada kami untuk memuji Engkau. Bukan hanya malaikat sorga yang boleh memuji Engkau, tapi kami anak-anak Allah juga boleh memuji, menyanyi bagi Engkau. Kami juga boleh menyanyi atas diri kami sendiri, supaya kami makin dikuatkan. Kami juga boleh menyanyikan bagi orang lain, supaya mereka juga boleh mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, biarlah perkuliahan ini menjadi berkat bagi rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi berkati belajar, proses belajar mengajar di dalam kampus Universitas Tekom, para dosen, para rektor, semua bagian administrasi, para pengajar, semua kelangsungan proses belajar mengajar, perkuliahan ini biarlah memberikan manfaat bagi setiap mahasiswa. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan pertemuan selanjutnya. Tetap Kau pertemukan kami, supaya kami terus boleh menyiarkan firman kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami landaskan semua permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, selamat berjumpa di dalam pertemuan selanjutnya.